Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh Jemaat GKT Gloria Cakranegara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Yang pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa setiap Selasa malam. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan ibadah, baik pelayanan firman, WL, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Yang keempat, persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 WITA dan persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA. Persekutuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara offline. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan ini, silakan menghubungi lause ganda ataupun pengurus. Yang ketujuh, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Bapak Aryadi Purnomo pada tanggal 10 Agustus. Yang kedua, Saudara Egi Pratama Liniadji pada tanggal 11 Agustus. Yang ketiga, Saudara Billy pada tanggal 12 Agustus. Yang keempat, Ibu Luciana pada tanggal 13 Agustus. Selanjutnya, yang kedelapan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus corona ini, kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjauhi keramaian, menjaga pola hidup sehat, serta aktif menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar ini. Atau dapat membawanya ke gereja. Di gereja kami menyediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kasih Tuhan yang luar biasa, kita masih bisa diperkenankan untuk beribadah kembali pada hari Minggu ini, walaupun kita beribadah secara online, tidak berkumpul bersama, tapi biarlah itu tidak membuat kita tidak bersungguh-sungguh. Dan marilah kita mau mengarahkan hati kita hanya untuk menyembah dan meninggikan Tuhan pada kebaktian secara online pada Minggu pagi hari ini. Mari sebelum kita mau memasuki dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini boleh terselenggara di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan, hanya Dialah yang layak untuk kita agungkan di dalam kehidupan kita. Dan dengarkanlah panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, karena Dialah yang layak menerima segala sembah dan sujud kita. Yesus kami puja. Kita mau mengarahkan hati kita hanya kepada Dia pada pagi hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Kau yang layak menerima segala sembah kami Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi namamu, Ku sembah dan puji bagi namamu, Ku sembah bagi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji bagi namamu, sembah dan puji bagi namamu. Kau ku sembah bagi namamu. Yesus Tuhan adalah
bersoraklah. Nyanyian bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung laut bergelora mendengar kami. Tuhan suka atas perbuatanmu, selamanya bukan hidup Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kekuatan kami juga, tetapi itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, mari Tuhan berajarlah dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan biarlah kami mau mendedikasikan waktu ini Tuhan hanya untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan biarlah situasi, apapun situasi yang sedang kita alami, itu tidak membuat kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Tetapi biarlah kita senantiasa mengucap syukur, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini boleh membuat kita untuk kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan disimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima
bersalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sekali lagi kita nyanyikan, ku berterima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya ke-55 ayat yang ke-7. Biarlah ini boleh menjadi pengantar kita, boleh menjadi keyakinan kita, bahwa tak kala kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan segala dosa kita. Yesaya 55 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan akan segala berkat dan kasih setiamu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengaku dengan mulut kami Tuhan
bahwa kami mempercayai Engkau Tuhan. Kami mengaku dengan hati kami bahwa kami mempercayai Engkau Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa seringkali kami mempertanyakan, di manakah Engkau? Terutama di saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada dari kami bertanya, di manakah Tuhan? Kami memiliki, seperti kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Kami tidak percaya. Dan kami mempertanyakan, di manakah Engkau? Tuhan, saat ini kami mau datang. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tak kala kami takut, tak kala kami menomorduakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sudah berlaku jahat dengan pikiran kami. Kami sudah berlaku jahat dengan perkataan. Dan kami berlaku jahat dengan tindakan kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang menyucikan kami Tuhan. Engkau yang melihat lubuk hati kami yang paling dalam. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, memohon belas pengasihan dan pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tak kala kami meragukan Engkau. Atau ampuni kami Tuhan kalau kami merasa sombong Tuhan, akan segala kemampuan kami, akan segala harta benda kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu, memohonkan belas pengasihan dan pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami datang dengan sungguh-sungguh, dan kami memohonkan belas pengasihan dan pengampunan-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan mengampuni kami dan menyucikan hati kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Ini doa kami Tuhan. Mari lawatlah hati setiap kami dan jemaat-Mu Tuhan, baik dimanapun kami berada Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk melanjutkan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam kehidupan yang akan datang Tuhan, kami mau menyatakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Dan biarlah kami yang semakin rendah Tuhan, dan Engkau yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mau bermegah Tuhan di dalam salib Kristus yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya bahwa kami sudah diampuni Tuhan saat ini. Amin. Tuhan, kami hanya mau bermegah di dalam salib-Mu Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan
terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyangkali anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena Ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Lawatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena Ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Harapanku dalam Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dalam Kristus. Dia yang layak menerima kemuliaan atas hidup kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena Ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan tetap berdiri, dengan jemaat Tuhan di sepanjang abad dan sepanjang zaman, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita yang berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan tibalah kita diberikan kesempatan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan itu ke gereja, ataupun Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita membawa persembahan kita dengan yang terbaik kepada Tuhan. Syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembah
ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahan, ini persembahanku, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan sepanjang hidupku. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menerima persembahan kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Kau menerima persembahan, terutama Tuhan, Kau menerima persembahan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para majelis dalam mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga membawa beberapa doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk kebutuhan gembala sidang untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam gerejamu di tempat ini, dan bukan waktu kami dan ataupun keinginan kami. Dan kami percaya bahwa kami akan menerima seorang gembala sidang untuk gerejamu di tempat ini menurut waktu dan kehendak-Mu. Kami percaya akan hal itu Tuhan, dan kami mau menyerahkan gerejamu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya melalui gerejamu di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak pergumulan jemaat yang sedang dialami, baik mungkin secara ekonomi, secara kesehatan, ataupun secara yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang melawat Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik menurut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi Corona COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami mau berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para medis, ataupun semua pemangku kepentingan, pengambil keputusan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan bagi mereka dalam menangani pandemi COVID ini Tuhan. Dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan saja yang boleh mereka laksanakan di dalam mereka mengambil setiap keputusan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Banyak sekali permasalahan Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua permasalahan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan jajarannya yang di pusat, maupun Bapak Gubernur dan Bupati yang ada di setiap daerah, ataupun wali kota Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan pengertian-Mu Tuhan buat mereka Tuhan, untuk mereka boleh mengambil setiap kebijaksanaan dan memimpin bangsa dan negara ini dalam hikmat dan terang kasih setia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk jemaat di tempat ini yang sedang berulang tahun. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Aryadi Purnomo, kami berdoa untuk Saudara Egi Pratama Limiaji, kami berdoa untuk Saudara Billy, dan kami mau berdoa untuk Ibu Luciana Tuhan. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang telah Engkau tambahkan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat Tuhan tercurah dan mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin hari demi hari dipulihkan, mereka semakin hari demi hari dibentuk untuk semakin
mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, tak kala kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita sebentar lagi kita akan disegarkan oleh persembahan pujian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh pemuda dan remaja. Mari kita mendengarkan persembahan pujian. Tiba waktunya kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita sama seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Biarlah hati kita juga haus untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti rusa yang haus.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, biarlah seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, biarlah jiwa kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami untuk memahami, untuk mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan dengan baik supaya mudah untuk dimengerti ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama pagi hari ini beribadah, itu bukan karena semata-mata kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Jikalaupun ada yang kurang sehat ataupun dalam keadaan pergumulan, saya percaya bahwa itu semua membawa kita untuk semakin bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu berbeda tetapi tetap satu. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Agak panjang, saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan menyimaknya. Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita berbeda tetapi tetap satu. Nah, berbicara tentang tema kita berbeda tapi satu, seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Dan juga berketepatan dengan besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang tercinta. Jika kita melihat sejarah bangsa kita di masa lampau, di masa-masa perjuangan melawan penjajahan, mungkinkah bangsa Indonesia ini akan merdeka tanpa kesatuan? Saya rasa akan sulit, tetapi semua itu sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita semua. Mereka bersatu, mereka berjuang melawan penjajahan. Dan tugas kita sekarang sebagai warga negara Indonesia adalah memelihara kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang sudah kita terima.
memelihara kesatuan bangsa kita. Sebagai warga negara Indonesia, sudahkah kita bangga jika kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya kita sangat bangga. Jika tidak, mungkin kita akan dipindahkan ke negara lain, tidak ya? Baik, berbicara tentang perbedaan, kita tetap menjadi satu. Itu bukan suatu hal yang gampang, itu bukan suatu hal yang mudah, itu bukan suatu hal yang bisa kita ciptakan sendiri. Tetapi Paulus di dalam bagian ini mengatakan bukan kita yang harus menciptakan kesatuan itu, tetapi kita diminta, kita didorong untuk memelihara kesatuan roh, di dalam arti bahwa kesatuan itu sudah ada, kita tinggal memeliharanya, kita tinggal menjaganya. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dia sudah menyelamatkan tubuh Kristus atau kita. Dia adalah Kristus, itu sekarang sudah menjadi sang kepala, dan sang kepala sudah mempersatukan setiap kita semua, anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi tugas kita bukan mewujudkan kesatuan lagi, tetapi tugas kita sekarang adalah memelihara, menjaga kesatuan roh yang sudah ada. Jika kita adalah bagian dari tubuh Kristus, kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita harus menjaga. Dan bagaimana cara kita menjaga, bagaimana cara kita memelihara kesatuan tubuh Kristus itu, meskipun kita masing-masing ini adalah berbeda. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan panggilan, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Keberadaan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus di dunia ini, kita bukan tanpa tujuan. Kita adalah wakil-wakil Allah di bumi ini. Gereja atau kita ini seringkali disebut sebagai tubuh Kristus, dan yang pastinya keberadaan kita harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian di dalam perkataan kita, menjadi kesaksian di dalam tindakan kita, menjadi kesaksian di dalam iman kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Karena kita adalah wakil-wakil Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi amanat agung yang diberikan Tuhan kepada setiap kita orang percaya, setiap kita orang-orang Kristen yang ada di bumi ini. Seperti yang ditegaskan oleh Paulus, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada setiap kita masing-masing, yakni kita dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus, kita menjadi milik Kristus dan hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing, yaitu di dalam tubuh Kristus tersebut. Paulus mendorong jemaat Tuhan untuk memelihara kesatuan roh. Dalam konteks di sini yang dibicarakan adalah tentang perbedaan karunia atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi masing-masing. Kita semua memiliki karunia, kita diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, dan di dalam setiap orang yang memiliki karunia yang berbeda, tidak boleh kita saling iri, tidak boleh saling menyombongkan diri, dan tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Tidak ada yang boleh merasa saya lebih hebat atau saya lebih pandai dan lain sebagainya. Tetapi di dalam perbedaan itu kita harus saling melengkapi, karena semua memiliki karunia di bidang masing-masing. Tuhan memberikan berbeda supaya di dalam satu tubuh itu kita bisa saling melengkapi, saling menolong, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dari ayat ini sudah jelas bahwa dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus yang lengkap akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jika perut lapar, kaki harus berjalan menuju makanan, tangan mengambil memasukkan ke dalam mulut, kemudian mulut mengunyah, dan seterusnya. Demikianlah perlengkapan, satu dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Bisa kita bayangkan apa jadinya jika anggota tubuh kita yang lengkap ini tidak berfungsi semua. Misalnya yang berfungsi hanyalah mata, pasti tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika perut kita lapar, mata hanya bisa melihat, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa mengambil, dia tidak bisa mengunyah, menelan, dan seterusnya. Semua akan
terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesatuan, memelihara kesatuan tubuh Kristus, kita sebagai anggota yang hidup, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita, karunia kita, yang harus memiliki sifat-sifat yang terdapat di dalam ayatnya yang kedua. Yang pertama yaitu sifat saling rendah hati. Saling rendah hati ini adalah sikap yang penting, karena dengan rendah hati satu dengan yang lain bisa saling menerima kekurangan atau kelebihan orang lain. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi janganlah kita merasa gengsi, merasa martabatnya hilang atau martabatnya turun ketika kita mau memiliki rendah hati. Karena rendah hati adalah ciri dari setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Ayat ini menekankan bahwa berbagai hubungan orang Kristen di dalam tengah-tengah situasi masyarakat yang rentan terhadap perpecahan, maka Paulus menekankan bahwa sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan harus mencerminkan akan sikap Kristus dan juga mengikuti teladannya. Karena orang Kristen yang sejati akan selalu mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan nyata, bukan hanya disimpan saja. Orang yang rendah hati adalah orang yang berharga di mata Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Sikap rendah hati akan menghasilkan perdamaian. Orang yang memiliki sifat kerendahan hati tidak akan suka akan pertengkaran dengan orang lain atau dengan saudara seiman. Dia tidak akan pernah mempertahankan egonya sendiri dan juga tidak akan pernah merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita miliki adalah lemah lembut. Yang dimaksud lemah lembut di sini bukan lemah gemulai dengan suaranya yang lembut, tidak. Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan, kekurangan, kesulitan orang lain tanpa melepaskan kejengkelan terhadap orang lain. Orang yang lemah lembut tidak akan mendendam terhadap orang lain yang mungkin membuat kita jengkel atau berbuat jahat kepada kita, orang yang melakukan ketidakadilan terhadap kita atau kasar terhadap kita. Orang yang lemah lembut tidak akan tawar hati terhadap persoalan, tidak akan tawar hati terhadap kemalangan yang dihadapinya, tetapi segala sesuatu yang dia terimanya, apa yang dialaminya itu akan dianggap sebagai suatu jalan yang harus dialami, yang harus diterimanya, dan itu merupakan salah satu jalan yang diberikan Tuhan, di mana di dalam segala masalah yang dihadapi ada tujuan Allah. Jadi segala sesuatu yang dihadapinya dianggap sebagai hal-hal yang diizinkan Allah untuk kebaikan mereka, orang yang mengalami akan persoalan ini. Seperti kisahnya Musa di dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-11. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus kita miliki adalah sifat yang sabar. Banyak hal sebenarnya yang membutuhkan akan kesabaran, dan sikap sabar ini harus kita miliki sebagai orang yang percaya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena jika kita tidak sabar, maka kita akan mudah stres, kita akan menjadi frustasi, kemudian kita akan sering sakit jika kita diserang oleh berbagai persoalan, pergumulan yang datang kepada setiap diri kita. Di dalam konteks ini kita harus sabar terhadap orang satu dengan yang lainnya yang mungkin sikapnya menjengkelkan terhadap kita, yang tidak membangun diri kita tetapi malah melemahkan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Selain itu kita juga harus mempraktekkan kasih kita, kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, di dalam tindakan kita. Di ayat tadi yang dikatakan kita harus saling membantu. Demikian juga sebagai tubuh Kristus, kita adalah satu kesatuan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada di dalam diri kita yang bisa saling menyombongkan, menjatuhkan satu dengan yang lain. Semua bekerja sesuai dengan panggilannya untuk melengkapi, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kesatuan itulah yang diberikan Kristus sebagai kepala. Dan Paulus di dalam bagian ini juga mendorong jemaatnya sebagai kepala kepada setiap anggota-anggota tubuh Kristus untuk memeliharakan kesatuan itu. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan,
Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kata dan berusahalah ini berarti suatu hal yang sudah ada, seperti yang saya katakan di awal tadi, segala sesuatu yang sudah ada itu harus kita pelihara, harus kita jaganya. Karena kesatuan roh adalah sebuah karunia, sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada jemaatnya, kepada anggota-anggota tubuh Kristus. Kita tidak dipelihara dengan, jika tidak dipelihara dengan baik, setiap anggota-anggota yang sudah lengkap itu mungkin bisa menjadi rusak ataupun mungkin bisa menjadi hilang. Kondisi jemaat yang ada di Efesus pada saat itu juga sama dengan kondisi jemaat-jemaat yang lainnya pada umumnya. Mereka sering bersitegang, mereka saling bertengkar satu dengan yang lain, antara orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Mereka seringkali bertengkar. Itu terjadi karena orang Kristen Yahudi ini ingin memberlakukan hukum Taurat atau kebiasaan budaya keagamaan mereka kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Tetapi di dalam semuanya itu, kematian Kristus telah menghapuskan akan tembok-tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. Mereka tidak lagi terpisahkan dengan hukum-hukum yang ada, hukum-hukum Taurat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, atau dengan budaya-budaya yang mereka miliki. Mereka sudah ditebus, mereka menjadi milik Kristus, dan mereka sudah menjadi satu tubuh Kristus. Demikian juga seharusnya di dalam setiap kehidupan kita orang percaya di tempat ini khususnya. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita memang berbeda di dalam karunia atau kelebihan kita, dan kita juga berbeda di dalam banyak hal di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti yang harus kita ingat, bahwa kita adalah satu tubuh Kristus yang harus memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari, yaitu kita harus bersatu untuk melayani Tuhan. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam poin pertama kita berbicara tentang kehidupan kita yang sesuai dengan panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus tetapi yang berbeda-beda. Sekarang dalam kesatuan tubuh Kristus itu yang kita memiliki, yang karunia-karunia yang berbeda itu, kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Kesatuan kita di dalam satu tubuh Kristus tidak akan membuat pribadi kita atau kehidupan kita secara pribadi hilang atau kita menjadi orang lain. Tidak, kita akan tetap menjadi diri kita sendiri, dan kita juga bisa memperlengkapi orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Karena seperti yang sudah disinggung, bahwa Roh Kudus telah memberi kita berbagai-bagai karunia yang berbeda supaya kita bisa saling melengkapi, membangun gerejanya di dalam pelayanan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudah tahukah kita apa yang menjadi kelebihan kita atau yang menjadi karunia kita di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita sekarang? Jika belum tahu atau belum menyadari, kita dapat bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memakai siapapun, entah itu pendeta, entah itu saudara-saudara seiman kita, untuk menunjukkan atau memberitahukan apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga kita dengan bisa efektif dalam menggunakan karunia-karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan di dalam gereja kita. Jika kita sudah tahu, jika kita sudah menyadari apa yang menjadi karunia kita, apa yang menjadi kelebihan kita, mari kita mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada sebuah lagu mengatakan demikian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Adakah kita semua di sini mengaminkan akan lirik lagu ini? Amin. Kita semua mengaminkan apa yang menjadi lirik lagu ini, dan mari kita memakai karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperkuat, untuk membangun jemaat Tuhan dengan melayani bersama-sama. Nah, sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, mengapa kita harus melayani? Bukankah kita sudah bebas? Alasan yang pertama kenapa kita harus melayani, karena Tuhan sudah memberikan karunia. Ketika Tuhan datang ke dunia dan sebagai hamba untuk melayani, Dia tidak melayani
untuk dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan kelebihannya, semua kuasanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melayani orang banyak, terlebih orang-orang yang belum percaya kepadanya. Dan ke-12 muridnya pun juga diperlengkapi untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya ataupun untuk masa depannya, tetapi untuk pelayanan, untuk gerejanya, untuk kepentingan bersama dan orang lain. Kristus yang telah mati, yang bangkit bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia juga memberikan karunia kepada setiap umatnya untuk menolong supaya gerejanya bertumbuh, supaya gerejanya berkembang. Setiap manusia diberikan karunia yang berbeda, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Jadi tidak hanya sebagian orang yang mendapatkan karunia, tidak hanya orang-orang yang bersekolah atau orang-orang yang pintar atau orang-orang tertentu saja, tetapi semuanya mendapatkan karunia. Ini harus digarisbawahi, semua orang mendapatkan karunia. Jika demikian, semua orang mendapatkan karunia, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau untuk melayani, karena semua sudah diperlengkapi. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita semua masing-masing dianugerahi karunia atau kelebihan oleh Tuhan. Cuma terkadang kita tidak tahu atau kita belum menyadari apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan. Ada orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam hal berdoa, mendukung orang lain, mendengarkan orang lain, sebagai pemimpin, sebagai pemusik, atau memasak, atau yang lainnya banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap kita semua. Karunia itu jika tidak digunakan dengan baik, sifatnya seperti barang. Apa yang tidak dipakai pasti akan disimpan di suatu tempat, atau mungkin disimpan di gudang, dan lama-kelamaan akan terbuang, tidak akan terpakai lagi. Tuhan tidak ingin demikian. Jika kita memiliki kelebihan karunia yang sudah kita tahu, yang kita sadari, kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin, supaya apa yang menjadi kelebihan itu tidak diambil oleh Tuhan dan tidak hilang, dan kita tidak bisa menjadi berkat, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Jadi apa yang kita miliki, karunia yang kelebihan yang kita miliki, harus kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah memberikan para pemimpin, pengajar untuk memperlengkapi kita. Di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Zaman dahulu disebutkan sebagai para rasul atau para nabi, tetapi pada zaman sekarang disebut para pemimpin rohani, pendeta, penginjil, dan pengajar-pengajar yang lainnya. Itu semua disiapkan oleh Tuhan, itu semua ditetapkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi satu dengan yang lainnya, untuk membangun tubuh Kristus. Dan ketiga, mengapa kita harus melayani? Alasannya supaya gereja Tuhan bertumbuh dan kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Orang yang sudah dewasa pasti sudah mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Seperti kita kalau lapar pasti kita akan cari makan sendiri. Kalau anaknya masih bayi, kalau lapar mungkin dia akan berteriak saja atau mungkin akan menangis saja. Demikian juga kerohanian kita. Jika sudah kita memiliki kedewasaan rohani, kita pasti sudah tahu apa yang harus kita lakukan di dalam gereja kita untuk menumbuhkan gereja kita, perkembangan gereja kita, untuk menjadikan gereja kita bertumbuh, berkembang. Bukan hanya tugas seorang pendeta atau seorang penginjil atau seorang hamba Tuhan dan yang lainnya, tetapi tugas setiap kita semua sebagai tubuh Kristus. Tetapi jika kerohanian kita masih anak-anak, kerohanian kita masih kerdil, tidak dewasa secara rohani, maka kita hanya bisa merengek sama seperti bayi yang masih kecil, hanya bisa teriak, hanya bisa menangis, meminta sesuatu, jika tidak diberikan akan marah, akan ngambek, mutung, dan lain sebagainya. Kemudian jika ada orang yang lebih baik,
ada yang lebih menarik, lebih perhatian, maka akan ikut orang tersebut. Jika di dalam gereja masih ada yang demikian, berarti kita semua belum bertumbuh, belum dewasa secara rohani. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu berarti orang-orang kita semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus, darah yang sudah menyucikan kita semua, yaitu bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, tetapi setiap orang percaya. Tuhan tidak mau ada orang-orang yang hanya menonton dari belakang, kemudian komentar ini dan itu dan seterusnya, yang kemudian tidak membangun. Tuhan tidak mau yang demikian. Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya sebagai tubuh Kristus bersatu, berpartisipasi di dalam mengembangkan pertumbuhan gerejanya. Siapapun Tuhan bisa pakai, tetapi kita semua jika tidak menyadari bahwa kita adalah dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menggunakan karunia-karunia, kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda itu, yang sudah diberikan Tuhan itu, kita pergunakan untuk perkembangan gereja Tuhan dimanapun berada. Mari kita berkarya sesuai dengan apa yang kita miliki, kelebihan yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menegur, dan menguatkan kami semua. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu tidak hanya masuk dan keluar begitu saja, tetapi kami hidupi dan kami lakukan. Jadikan kami kesaksian-kesaksian yang hidup ya Tuhan, di dalam tingkah laku kami, perkataan kami, dan di dalam iman kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita mau memasuki 1 minggu ke depan dengan satu permohonan agar biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita bisa melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kita. Kita menjadi satu sebagai jemaat di dalam Tuhan, dan biarlah Dia yang dipermuliakan di dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini boleh membawa kita memasuki minggu yang baru, dalam minggu pelayanan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru,
agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi kita nyatakan, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami, dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan menyanyikan doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Lose Lianingrum. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kebaktian selesai dan saat teduh untuk kita semuanya.